Serahkan seluruh aspek ibadah kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Biar pagi hari ini Tuhan, ibadah yang kami adakan adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Kami memenuhi panggilan-Mu Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau, meninggikan dan memuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Bersama saudara-saudari seiman kami Tuhan. Layak Kau disembah, layak Kau dimuliakan Tuhan. Lewat ibadah kami saat pagi hari ini. Kami berserah dan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab apa yang telah terjadi Tuhan di sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini Tuhan. Kami rasakan kami berjalan bersama Engkau. Kami rasakan pertolongan-Mu begitu nyata bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Kami naikkan pujian kami padamu Tuhan. Banyak yang telah Kau perbuat dalam hidupku. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup.
saudara saja angkat pujian ini dengan segenap hati. Banyak yang yes God Jesus di dalam sebab ku tahu tanganmu yang menopang. Dengan imanmu katakan tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, padamu ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Mari sambil angkat tanganmu katakan, ku bersyukur. Naikkan ucapan syukurmu kepada Dia dengan segenap hatimu, saudara. Oh Jesus, ku bersyukur Tuhan. Oh Yesus, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat
dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Oh, ku bersyukur Tuhan. Kami percaya rencanamu yang terbaik dalam hidupku Tuhan. Kami percaya rencanamu indah, rencanamu indah. Rancangan yang penuh damai sejahtera, rancangan yang penuh dengan sukacita, oh terjadi dalam hidup kami. Kami katakan atas gereja ini Tuhan, sebab gereja ini ada dalam rencanamu. Rancangan terbaik terjadi atas gereja ini. Oh, urapanmu terjadi atas hamba-hambamu yang kau percayakan. Urapanmu nyata, kasihmu nyata, terjadi atas gereja ini Tuhan. Oh, come on now, we worship you God. We worship you Lord. We worship you my God. Oh, haleluya, terpujilah Kau Yesus. Oh, haleluya, layak Kau Tuhan dimuliakan. Terpujilah namamu Yesus. Biar setiap mulut mengaku Engkaulah Yesus, setiap lutut bertelut menyembahmu Yesus, menyembahmu Yesus. Haleluya. Kami buka hati kami lebar-lebar. Kami izinkan kami buka Tuhan, kuasa Roh-Mu mengalir atas kehidupan kami Tuhan Yesus. Membebaskan setiap hati yang terbelenggu Tuhan. Membebaskan setiap hati yang keras Tuhan. Biar pikiran kami, hati kami, perasaan kami terus tertuju kepada Engkau Tuhan. Dan iman kami Tuhan, sesuatu yang belum terjadi kami percaya Tuhan. Kami imani Tuhan. Kami percaya Tuhan itu akan terjadi atas gereja ini. Haleluya, haleluya. Kami percaya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu indah atas kami Tuhan. Sebab pengharapan kami hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Percaya, ku
aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku di dalam tangan-Mu. Katakan darah salib-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku di dalam tangan-Mu. Katakan darah-Mu, darah-Mu, salib-Mu, oh tebus hidupku. Nama-Mu, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkit. Come on, katakan harapanku, oh di harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Sebab tak pernah gagal rencana-Mu Tuhan, dan kami percaya semuanya itu akan terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Biar lagu ini bukan cuma sekedar lagu, tapi menjadi pujian yang kami imani Tuhan. Segala sesuatu pasti terjadi atas perkenanan-Mu Tuhan Yesus. Oh, tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang. Masa depanku Kau sediakan.
kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu, harapanku. Mari sambil bangkit berdiri saudara, katakan pujian ini dengan segenap hati. Sekali lagi, harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman sekali lagi, oh harapanku Tuhan, harapanku, harapanku, oh, di dalam-Mu Tuhan, kuatku, dan ku percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan ku percaya, ku percaya, ku aman, aman dalam-Mu Tuhan. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu indah atas kehidupan kami, atas gereja kami di tempat ini. Kami rindu bersuka cita, bersorak-sorai lebih lagi dengan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Ada sukacita di tempat ini saudara? Coba tengok kanan kirimu, berikan senyum. Katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan saudara. Haleluya. Ku diberi kuasa oleh kuasa darahnya. Kuasa dari Raja Mulia, menghancurkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Kuasa dari Raja Mulia, menghancurkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia,
jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besarkan Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Haleluya, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Oh haleluya. Haleluya. Saudara, saya mau tanya, Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup atau yang tidak? Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup, amin. Kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, berarti kita pun juga bisa menjadi hidup. Karena Tuhan kita hidup, menghidupkan kita, amin saudara. Amin saudara. Jadi maksud saya, kalau Allah kita hidup, Allah kita benar-benar nyata. Kalau kita nyembah Tuhan, jangan setengah-setengah saudara. Coba senggol kanan kiri saudara, katakan ayo menyembah Tuhan atau puji Tuhan, jangan jaim-jaim. Haleluya. Sebab Dia hidup pada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan anak Allah, Yesus namanya. Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sekali lagi saudara, katakan anak Allah. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan, sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Amin. Pada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan hidup berarti, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya.
Selamat duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Oh, Engkau hidup Tuhan Yesus. Bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas doa pujian penyembahan kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk menabur saudara. Mari kita persiapkan persembahan kita. Yang bertugas saya persilakan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap doa dan pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Kiranya setiap doa pujian penyembahan ini menjadi dupa yang harum kepadamu Tuhan. Menjadi pujian penyembahan yang menyenangkan-Mu Tuhan. Kau yang menerima, Kau yang melayakkan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar juga kami akan memberikan persembahan Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan bisa menjadi manfaat untuk pembendaraan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kuduskan, sucikan penyembahan persembahan kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus
Sambil bangkit berdiri saudara, katakan pujian ini. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkau harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau bukan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Kami kagum akan kuasa-Mu. Kami kagum Tuhan akan hikmat-Mu. Kami kagum akan karya-Mu dalam hidup kami. Engkau yang selalu yang menelisik hati, jiwa, dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah ini. Walaupun kami telat Bapa, tapi kami tetap memuji menyembah Engkau lebih dahulu. Kami tetap mempersiapkan hati kami. Walaupun pada mulainya hati kami tidak siap, tapi pada waktu Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang menyiapkan hati kami. Sehingga roh tuduh dalam hidup kami itu tidak ada Bapa. Walaupun seringkali roh tuduh itu ada dalam diri kami, tapi kami menghalaunya dan kami usir, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Pada waktu kami katakan itu, maka Roh Allah hadir. Dan Roh Allah itu yang menguatkan hati, jiwa, pikiran kami. Bapa, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur pagi hari ini. Siapkan kembali hati kami Tuhan. Siapkan jiwa kami dan pikiran kami, agar kami layak untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Juga untuk perjamuan kudus ini Bapa, ingatkan kami dan benarkan, kuduskan kami, sehingga kami layak untuk menerima perjamuan ini. Undangan yang daripada-Mu Bapa, bukan hanya kiasan bulan tiap bulan atau minggu pertama, tetapi hati kami siap untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Roh Kudus, sempurnakan ini semuanya supaya kami mengerti Bapa, sehingga kami tetap unity dalam hidup kami. Kami boleh bersama-sama untuk memuliakan Engkau di tempat ini Bapa. Bukan untuk kekuasaan, bukan untuk kesombongan, bukan juga untuk kehebatan pribadi kami. Roh Kudus, terima kasih. Pagi yang indah ini kami sujud, memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Selamat pagi, Tuhan Yesus yang memberkati saudara dan saya di tempat ini semua. Saudara, tanpa sadar sudah bulan Februari perjamuan kudus yang kedua kembali terjadi. Kita ingat waktu itu kita di puncak bersama-sama. Tetapi saya bilang kalau belum bicara, kita buka dulu di Matius 8 ayat yang ke-23. Siapkan. Saudara, saya mau bicara terang-terangan karena memang Tuhan yang memberikan kepada saya. Kalau Tuhan gak suruh, saya gak akan bicara. Pada waktu pulang dari puncak, saudara bicara tentang ini, tentang itu, saya terima. Tetapi pada waktu pulang dalam perjalanan, saya bilang, Tuhan, luar biasa bisa bersama-sama
Walaupun ada sesuatu yang Tuhan izinkan. Tetapi dia mengatakan begini, hati-hati dengan roh tuduh. Saya kaget saudara. Apa yang maksud dengan roh tuduh? Sehingga apa yang diberikan seakan gereja seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oke. Tapi hati-hati dengan roh tuduh. Jangan itu yang menekan kamu dalam kehidupan pelayananmu, dia bilangin. Sampaikan itu. Saya sampaikan kepada gembala terutama, hati-hati ya. Saya bilangin, roh tuduh dalam dirimu. Saya bilangin, jangan sampai kita tertuduh di dalam melayani Tuhan. Sehingga yang terjadi itu ya akhirnya apa? Kita akan berseberangan. Saya kaget saudara, tapi ini sebetulnya saya tadi berdoa, walaupun telat, itu pun ada roh tuduh lagi. Lihat gerejamu, dia bilang. Harusnya kita jam 9 kita mulai, tapi jam 9.15, jam 9.17 kali kita baru mulai. Kenapa kita kalah seperti orang dunia? Orang dunia membuka bioskop jam 8 dia mulai jalanin. Dia gak peduli itu orang yang mau datang kayak jam berapa. Makanya saya di situ merenung Tuhan. Kenapa? Saudara dan saya, song leader, pemain musik, semua di tempat ini pelayanannya sama. Kalau engkau melayani Tuhan, siapapun orang di tempat ini, tapi kalau engkau tidak mengalami sesuatu dalam diri kamu, enggak seperti antusias, seperti biasa-biasa aja, itu harus dipertanyakan. Kalau orang bilang kalau orang pacaran itu enggak benar-benar rindu kepada pacarnya, enggak gereng. Ada yang pacaran di sini, kalau mau ketemu pacar, kayaknya semangatnya minta ampun. Tapi kalau kita melayani Tuhan, kita enggak gereng, dan saya juga kalau bawa khotbahnya enggak rasa ada sesuatu dalam diri saya, itu enggak enak saya pulang. Seperti ada satu tekanan. Nah itu yang dibilang roh tuduh. Jadi kita harus bisa menguasai diri kita. Siapapun. Kalau saudara membawa pujian penyembahan di tempat ini, tapi orang tidak bisa mengikuti saudara dan tidak bisa mendengarkan hadirat Tuhan, itu juga harus dipertanyakan. Kalau engkau pemain musik semuanya nggak benar masuk dalam hadirat Tuhan, itu akan mengalami sesuatu yang tidak enak. Saya tidak mengkritik, tetapi kita membetulkan dari apa yang sekarang ada ini. Gereja akan bertumbuh, gereja akan berbuah kalau dari dalamnya dulu dia bagus dasarnya. Kalau enggak kita seperti pelayanan yang semu. Seperti apa yang Tuhan katakan seperti ini. Ayo kita buka. Des tolong. Matius 8 ayat yang 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu. Dan murid-muridnya pun mengikutinya. Terus next. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Yang 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu harus takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghadik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh. Dan heranlah semua orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, saya mengambil ayat ini karena mengingatkan saudara dan saya di tempat ini. Kita orang yang setia. Seperti murid pun. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti dia. Ini cerita tentang murid Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Mereka tuh taat. Mereka tuh setia. Kemanapun Yesus berangkat, muridnya pun ngikutin. Padahal ini Yesus baru perjalanan untuk dia pergi pelayanan. Sesudah habis pelayanan, dia tidak mengambil jalan darat. Tetapi dia mengambil jalan laut. Kenapa? Dia mau istirahat.
Karena dia juga mengalami kecapean, saudara. Nah, bagaimana dengan kita dan saudara? Kita melayani Tuhan. Saya lihat saudara semua di tempat ini setia semua. Pelayanan. Tetapi ada satu yang harus kita mesti betulkan dalam kehidupan kita pelayanan. Nah, bagaimana caranya kita membetulkan? Gereja ini memang nggak bisa harus setiap minggu saja untuk bertemu dengan ibadah tok. Sehingga komunitas kita ini berkurang. Unity kita ini kurang. Bicara kita satu dengan lain ini kurang. Apa yang harus kita betulkan? Itu kita harus betulkan. Kalau memang kita mau benar-benar setia mengikuti Tuhan. Bukan hanya kita wancana, hanya bicara. Tetapi kita mesti ambil bagian. Kita harus melangkah. Kita harus membetulkan apa yang tidak kurang baik. Atau tidak betul, kita betulkan. Setianya sudah setia kita melayani Tuhan. Kenapa saya bilang setia? Loh, kita nih gereja yang pindah-pindah melulu loh. Dari tempat A ke B. Tempat B beli ruko, dibohongin lagi. Dengan kongtainya ngomong izinnya bisa dilakukan. Sama-sama anak Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Saya ketemu orang yang seperti kayak begitu. Boro-boro saya mau hargain. Gak bakalan saudara. Saya anggap itu apa? Angin lalu. Bukan berarti saya benci. Saya gak suka cara dia untuk berjanji komitmen dia mulutnya kita. Kalau saudara dan saya hanya ngomong aja tetapi mulutnya doang. Tetapi tidak bisa melakukan yang terbaik. Buat apa? Sekalipun yang dikatakan itu orang kaya. Gak seperti itu saudara. Sehingga janji pun izin semuanya gak ada bisa. Hanya dibalik pun kita rugi banyak. Ya udahlah kita terima aja, kita telan. Kenapa? Kita bukan orang bisnismen untuk membangun gereja ini. Kita rugi lagi. Ya udah kita ngalamin satu kerugian. Tetapi begitu kita sampai di sana kita pindah lagi ke Dewi kemarin. Kita dengan setia tetap kita kumpul. Kita terus melakukan itu semuanya. Saya bilang sama Tuhan, begitu sulitnya Tuhan. Sulit sekali. Kita sebagaikan seperti itu, diombang-ambingkan. Perahu kita digoyang-goyangin terus. Tuntung syukur kepada Tuhan. Kompas kita itu ada pada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga saya harus mesti bagikan kepada saudara. Hati-hati yang namanya dengan roh tuduh. Kalau saya aja dituduh. Kalau gembala kita aja dituduh. Apalagi saudara. Roh tuduh itu tanpa sadar itu kan menuduh diri kita sendiri. Sehingga dia membuyarkan semuanya visi dan misi kita. Gereja itu harus punya visi dan misi. Kalau gereja gak punya misi dan misi. Maka gereja ini akan jadi laut mati. Gereja tidak akan bisa berkembang dengan baik. Makanya Yesus terus datang kepada murid-muridnya. Yesus tahu gak kepada murid-muridnya? Tahu. Dan tahu gak Yesus bawa murid-muridnya itu kalau hanya melihat mujizat mereka akan bisa berkumpul? Tahu. Bayangin dari ratusan orang hanya tinggal 12 orang. Itu terjadi saudara. Dan bukan main-main itu. Kenyataannya memang seperti itu. Makanya dibilangin banyak orang yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Tapi syukur kepada Tuhan kita GBI Sejati ini gereja yang setia. Tinggal bagaimana kita mengembangkannya kalau kita tidak unity. Kalau kita tidak bersatu ini gereja tidak akan bisa berkembang. Ini gereja tidak akan berbuah. Coba kita berpikir bagaimana kita harus membawa gereja ini bersama-sama. Yesus itu menyatukan murid-muridnya gak gampang loh saudara. Mereka dengan 12 pikiran. Yang satu begini, yang satu begini, yang satu begini. Tuhan tuh mengalami kendala loh.
Sampai dia keras kepada Petrus. Petrus, menurut kamu siapa aku? Bayangin saudara. Murid-muridnya itu sampai ditanyain satu persatu kepada Tuhan Yesus. Seakan-akan nggak percaya. Dan itu bukannya sekali dua kali aja ke Petrus. Menurut kamu sampai Petrus, aku ini siapa? Sampai 3 kali. Kok Tuhan begitu ya? Mungkin tersinggung saudara. Tersinggung loh, sampai nangis. Kenapa? Seakan-akan gak percaya kepada gurunya. Gak percaya kepada Yesus. Yesus gak percaya kepada Petrus. Seakan-akan Yesus gak percaya kepada murid-muridnya. Tetapi dia mau tahu dari lubuk hatinya. Saudara, ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Sehingga pada waktu pelayanan, lepas pelayanan kemanapun juga, muridnya setia. Mengikuti. Saya lihat gak ada bedanya ya sama GBI Kristus Sejati. Dari GBI itu Parep. Ganti nama. Ganti namanya apa? Ganti nama lagi yang lain. Sampai kita tentukan GBI Kristus Sejati. Memang ini gak gampang. Memang ini nggak sembarangan, saudara. GBI Kristus Sejati itu orang-orang yang setia, orang-orang yang taat. Nah, bagaimana kita manajemennya yang terbaik? Sehingga kalau kita nggak ada komit, manajemen akan hancur. Jadi saudara ini nggak salah dalam hal melayanin, setianya udah bagus, udah kudu. Tapi kalau memang jemaat yang datangnya mulainya jam 9, jam 10. Ya kita kan mesti atur waktu kita. Untuk supaya musik gak tes di jam 9.15. Dan ini sering saya katakan. Saya hanya menghibau dan mengingatkan. Siapa yang diberikan tugas itu harus bertanggung jawab. Inilah yang dibilang unity. Bukan sekedar melayanin saja, hanya jalan-jalan saja. Sehingga yang penting semuanya takut akan dosa, semuanya takut akan Tuhan. Sehingga ya udah melayanin aja, datang aja. Yang penting gue udah melayanin. Bukan seperti itu saudara. Kalau saudara seperti itu, saya ikut-ikutan seperti itu. Saya juga sebodoh amat udah. Khotbah aja apa adanya. Khotbahnya gratis. Nggak pakai apa-apa. Sedangkan saya juga mesti harus ke Jakarta. Nabur di tempat sini. Kalau pola pikir saya seperti itu, saya nggak bertahan loh saudara. Jujur loh. Kalau saya punya pikiran nggak, melayani seperti ini kan gak enak nih. Gitu loh. Seakan-akan saya sepertinya kayak marah. Enggak, saya hanya membetulkan dari apa yang saudara sudah setia. Jadi jangan sampai setianya saudara ini nggak menghasilkan buah. Ya buat apa gitu loh. Seperti apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Sekonyong-konyong mengamuklah angin. Seakan-akan Yesus tahu loh, bukan gak tahu. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbun gelombang. Tetapi Tuhan Yesus tidur. Gereja kita ini bagaikan perahu kompasnya Tuhan Yesus. Tapi gereja kita ini goyang terus. Goyang terus. Kita melayanin, kita setia tapi goyang. Saya melihat dari segi rohani saudara. Bukan berarti ini mah kebetulan aja memang kayak begini-begini. Enggak. Saya melihat, saya dari jauh tuh melihat. Makanya saya berani mengatakan ini. Supaya apa? Supaya kita nih ayo kita sama-sama yuk. Kita harus unity. Kita harus benar-benar melayanin Tuhan. Perbedaan pendapat boleh. Tetapi kita mesti berpandang kepada kompas kita, yaitu apa? Yesus. Sehingga gereja ini rohaninya itu akan bangkit. Gereja ini bukan hanya bangkit, gereja ini akan diberkati Tuhan. Saudara pulang dari tempat ini, saudara mengalami sesuatu pertumbuhan rohani. Kalau pulang dari tempat ini nggak dapat apa-apa, yang timbulnya malah rohana lagi, ya. Kan kasihan.
Saya mau kita semuanya pulang dari tempat ini, kita menikmati kebaikan Tuhan. Siapa sih orang yang gak pernah salah? Orang pasti mengalami kesalahan. Kayak saya pun juga mengalami kesalahan. Saya begitu mau khotbah ini aja saudara kemarin, saya ribut loh. Ribut tongkol diri sendiri. Sehingga Tuhan izinkan sesuatu yang terjadi. Sehingga kita akan mulai tinggi. Saya selalu ambilnya positif loh. Gila ya. Mau bawa kayak beginian aja dihajarnya habis-habisan. Saya tahu loh. Setiap saya selalu mau bawa firman, itu dihajarnya kayak begitu-begituan. Cuman satu jalannya. Saya masuk dalam kaki Tuhan. Saya doa. Berikan damai sejahtera, berikan kekuatanmu Tuhan. Gak bisa saudara. Saudara sehebat apapun, saudara apal ayat apapun, tapi gak duduk di bawah kaki Tuhan, gak akan bisa. Dari gak bisa memuji, menyembah, berat. Mengeluarkan suara berat, tapi duduk diam renungkan kasih Tuhan. Ambil gitar, terus nyanyi lagi kembali. Saya bilang, aduh Tuhan, begitu beratnya seperti ini. Sehingga udah selesai damai sejahtera dan Tuhan udah pulihkan, maka siapa pun berjalan kembali. Saya mesti harus ceritakan kepada saudara. Menginterpretasikan apa yang saya lakukan. Tapi kalau saudara cuma hanya mengandalkan perasaan dan logika, membaca firman Tuhan tapi nggak pernah duduk di bawah kaki Tuhan, saya rasa kita akan kena roh tuduh semuanya. Karena saya pun kena. Makanya saya bilangin hati-hati dengan roh tuduh. Dia yang akan menghancurkan kita semuanya. Sehingga damai sejahtera kita akan hilang. Sehingga pada waktu anak muridnya mengatakan, kita ini akan binasa saudara. Tolonglah, Tuhan tolonglah. Kita akan binasa, dia bilangin. Ia berkata mereka, ayat yang keberapa tadi? Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah, kita binasa. Yesus tidur enggak? Yesus tidur enggak, saudara? Enggak. Enggak. Saya pernah coba naik perahu, menikmati bersama-sama waktu itu kepada Pak Immanuel karena penginjilan di Lampung. Kita nikmatin ya, kalau nggak salah di Lampung atau di mana. Kita nikmatin ke pulau. Begitu pulau airnya tenang, seperti biasa kayak di darat saudara. Tetapi begitu ombak datang, digoyang-goyang. Wah ini enak saya bilangin. Tetapi itu bisa tidur. Digoyang-goyang itu enak. Kayak orang main di ayunan. Tetapi begitu mulai besar, itu ketakutan yang timbul. Seringkali saudara, hidup kita, itu ketakutan yang ada dalam diri kita. Yang ada dalam saudara dan saya di tempat ini. Saya pun kalau pikirin begitu takut saudara. Saudara tahu saya fair ya. Saya dagang mobil itu sama Encong sama Pak Yono. Saya itu cuma ngandelin Tuhan. Kalau di daerah itu saingannya nggak terlalu berat. Tetapi kalau di Jakarta itu berat sekali saingannya. Karena itu udah hampir 3.000 atau 4.000 semua showroom yang ada di Jakarta. Ya kalau di Kerawang berapa sih? Kita tuh tarik-tarikan saudara. Gak kuat. Hanya mengandalkan Tuhan. Saya hidup itu dari hari lepas hari, dari bulan lepas bulan. Saya mengandalkan Tuhan. Desember jual 2 unit, puji Tuhan. Masih bisa kebayar semuanya. Mobil yang dari Boxu jadi berkat. Walaupun orang bilang, wah lu belinya ketinggian, gak peduli. Saya gak mau dengar orang saudara. Mobil dibilang mau ketinggian itu kan relatif. Kalau kayak saya dengerin orang mobilnya ketinggian apa begini, saya gak mau beli saudara. Sampai perpanjang lagi STNK, puji Tuhan, jalanin aja.
Saya cuma beriman mengatakan Tuhan pasti berkati mobil ini laku. Dan nggak ngandung-ngandung orang dari Makassar yang mau jadi bupati dia beli. Walaupun bayarnya njeritan, saya doain dia. Tuhan tolong supaya ini bisa selesai. Selesai saudara. Dan itu langsung 2 unit. Dia ambil mobil. Clear. Saudara pikir saya hebat? Enggak. Saya pure benar-benar mengandalkan Tuhan. Kalau saya nggak mengandalkan Tuhan saudara, saya akan mati suri loh. Saya mati suri. Ini yang saya harus bagikan kepada saudara. Bagaimana saya itu benar-benar mengandalkan Tuhan. Saya ajar anak-anak saya. Lu ngandelin Tuhan. Kalau lu ngandelin Tuhan, nanti lihat Tuhan buka jalan. Sepi semua pedagang, biarin. Tanah Abang boleh sepi, tapi lu gak boleh sepi. Itu iman. Kalau mikirin semua orang sepi, ya kita ke bawah. Itu roh tuduh. Emang sepi ya? Enggak. Saya kalau tanya sepi. Tapi saya yakin, saya percaya Tuhan cukupi keperluan saya. Karena Tuhan tahu. Apa yang Tuhan berkatin saya akan nabur. Saya akan tabur. Apalagi kalau Cynthia, saudara tahu sendiri kan. Walaupun tradisi, saya bilang istri saya, lu siapin uang sekian. Udah pasti itu. Karena orang mengharapin. Natal nyawer, Cynthia nyawer. Ya mau bagaimana lagi yang kita lakukan. Sehingga kalau saya timbul ketakutan, ini saya jadi begini nih. Orang hidup yang ketakutan dia akan jadi begini. Dia gak akan berani memberi. Justru Tuhan kadang-kadang uji saudara. Dalam kekuranganmu, engkau masih memberi, Tuhan memperhitungkan. Disitulah kuasa Roh Kudus bekerja. Jangan megang banyak uang baru memberi, itu hal yang udah biasa. Orang dunia lebih hebat lagi dari kita. Itu orang dunia. Banyak cuan baru gua beri. Kalau gak banyak cuan, gua diem, injek rem. Justru Tuhan kadang-kadang pakai kita, saudara saya. Dalam keadaan tidak masuk uang, tapi engkau masih memberi. Tuhan akan bekerja. Dan saya itu praktekkan saudara. Makanya saya berani mengatakan seperti itu. Sampai saya bilang sama Tuhan, Tuhan gak punya duit nih saya bilang. Gak bisa lagi memberi Tuhan. Tolong jual ini. Tuhan bilang apa? Lu jual ini, lu aja ini, jual ini. Jual. Bisa. Tuhan tolong. Kalau saudara mau melihat mujizat Tuhan. Kalau saudara gak bisa cuman hanya setia doang. Tapi tidak mau bayar harga. Gak akan terjadi. Itu ikut Tuhan yang sesungguhnya. Itu. Dan sekarang kita nyatakan, saya bilangin harus sewa ruko atau apapun saya bilangin. Kenapa? Kalau kita nggak ada wadah yang untuk menampung seseorang, bagaimana Tuhan mau penuhi? Kegiatan kita nggak ada. Dewasa muda nggak ada. WBI nggak ada. Anak-anak muda nggak ada. Anak-anak muda cuma nanya begelintir. Yang kita nggak pusingin. Kita cuma bilang sama Tuhan, Tuhan ini saya lakukan buat pekerjaanmu. Tuhan yang memenuhi. Bagaimana saudara bisa jual mobil banyak kalau mobilnya nggak ada? Bagaimana saudara nggak punya tempat untuk wadah, untuk ABCD? Disinilah Tuhan yang kadang-kadang menguji kita. GBI Kristus Sejati, saya katakan engkau gereja lagi diuji Tuhan. Bagaimana engkau menyingkapnya dengan hati yang bijaksana. Dengan pikiran dari pikiran Allah. Bukan pikiran manusia. Kalau pikiran manusia kita akan takut saudara. Nanti bagaimana keuangannya. Nanti bagaimana begini-begininya. Nanti terus gimana. Nggak akan jalan. Gak akan jalan saudara. Percis saudara waktu saudara memberi. Gue lagi susah nih. Gue mau memberi nih. Nanti gue bagaimana nih. Nanti gak ada duit lagi. Saya katakan saudara. Kadang-kadang memang gak masuk akal. Saya punya ipar.
Kadang-kadang dia kebablasan dengan beriman. Apa yang ada di duit dia, itu dikasihin semua ke gereja. Gue bilang kamu tuh salah gak begitu. Tapi dia gak mau lakukan. Tapi saudara mau tahu gak? Sampai detik ini Tuhan pelihara dia. Saya bilang iman dia luar biasa. Berinding saya. Saya juga seperti saudara begini. Itu orang imannya salah kali ya. Punya uang 1.800.800-nya dikasih. Dia cuma ingat dari apa yang jana berikan. Itu yang terbaik. Gak masuk logika loh saudara. Sampai detik ini rumah tangganya pelihara. Tetap dipelihara Tuhan. Gak masuk akal saudara. Sampai detik ini. Gembalanya pun sayang kepada dia. Kadang memang bertentangan saudara. Antara pikiran Allah sama pikiran kita. Kalau pikiran kita memang selalu kan tertujunya kepada dengan pemikiran kita seperti orang dagang. Jadi ada pikirannya untung rugi. Ya salah saudara. Tetapi tolong. Kalau pekerjaan Tuhan itu gak bisa. Gak bisa. Kita harus benar-benar memperjuangkannya. Untuk pekerjaan Tuhannya. Masalah nanti jemaatnya gimana. Itu Tuhan yang isi. Disitulah Tuhan uji saudara dan saya di tempat ini. Kalau mengandalkan pikiran saudara kita akan bertumbuh. Percaya saya. Mungkin salah satunya karena saya di tempat ini berani mengatakan seperti ini. Karena saya mengalami dulu saudara. Saya di Jakarta tuh mengalami sendiri. Yang seperti ini. Jadi kita ini bertumbuh bukan saja gerejanya. Tetapi orang-orangnya pun secara rohani. Itu rohnya akan bertumbuh. Pengertiannya, pewahyuannya itu bertumbuh. Sehingga pada waktu Tuhan mengatakan, ia berkata kepada mereka yang 26. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Kayaknya Yesus itu mengatakannya keras gak sih? Kepada murid-muridnya. Keras. Tolong minta air minum bisa ya. Aduh. Aduh, ini gembala bager. Oh ya, terima kasih. Makasih Pak Gembala. Saudara, kalau Tuhan ngomong sama muridnya waktu itu, saya rasa masih wajar ya. Karena apa? Karena pengertian dia masih nggak fix kayak orang tuh. Gimana ya? Lu kan manusia. Lu kan bukan Tuhan. Ada nggak di situ? Ada. Sehingga kata-kata itu, sehingga Tuhan itu sampai mengatakan seperti itu, karena Tuhan tahu pikiran muridnya. Dia tahu. Kadar tingkat kerohaniannya, dia tahu. Kamu tuh kurang percaya. Yesus tuh tahu. Sehingga masalah datang kelabakan. Masalah yang menekan saudara, saudara akan kalap. Contoh, apalagi kita saudara dan saya di tempat ini. Dari segi ekonomi. Kalap nggak? Kalap saudara. Kenapa saya katakan begitu? Saya mengalami. Cuman saya mengalaminya, saya bilang sama Tuhan yang tadi saya katakan. Tuhan kalau ini nggak ada duit, nggak bisa memberi. Kalap saya, tapi saya kalapnya sama Tuhan. Begitu Tuhan tahu hati saya, maka keran saya itu dibuka kembali sama Tuhan. Yang ini laku, yang ini laku, yang ini laku. Tetapi itu dan bentuknya apa? Komit lagi kan. Komit gak? Komit loh. Di hati saudara sendiri. Yang tahu siapa? Ya kita sama Tuhan.
bukan dari orang. Saya bilang sama Tuhan, jangan sampai Tuhan, saya ini gak berani memberi. Jangan sampai Tuhan. Tuhan tahu hati saya. Saya gak dibuka kembali keran-keran itu. Makanya saya bilang, kalau engkau tidak mau memberi, kau tidak berani menguji dirimu sendiri di hadapan Tuhan. Ini benar-benar hukumnya. Saya sering mengatakan, kalau engkau menanam sesuatu tapi kamu tidak mau menabur, memberikan pupuk, memberikan vitamin kepada pohon yang kamu tanam, nggak akan berbuah. Kenapa saya lakukan itu? Saya punya pohon, saudara. Saya nggak kasih vitamin, saya cuma kasih buat kekuatan aja. Dia bertumbuh tapi tidak berbuah. Akhirnya saya berikan vitamin, saya beli 150.000. Saya kasihkan vitamin untuk berbuahnya. Sekarang berbuah tuh jeruknya. Nanti kalau udah kuning saya ingat saya bawa kemari ya. Nih tanaman saya. Jeruk dekopon. Dari apa yang saya lakukan itu dan saya merawatnya. Saya pelihara dia setiap hari saya mesti harus siram. Saya lihat kekeringan, saya siram. Enggak ada bedanya sama saudara saya di tempat ini. Kalau saudara kekeringan, saudara harus disiram. Disiram dengan apa? Ya hadirat Tuhan. Bagaimana caranya? Datang di bawah kaki Tuhan. Saya nggak bisa menyembah, saya nggak bisa memuji, saya nggak bisa nyanyi. Ya nggak perlu nyanyi, gumen aja. Oh lah basik ya lah, oh Tuhan gitu. Sama loh. Mau diam sama Tuhan. Kalau orang lakukan ini, saya yakin, saya percaya ya, kita tuh akan aman. Kenapa? Begitu ada masalah, kita selalu ambil positifnya, bukan negatifnya. Jadi unity itu, saudara, kita harus benar-benar bisa membetulkan diri kita. Saya pun kalau memang salah, saya betulkan diri saya. Gembala pun, saya sering bicara sama gembala. Brother, hati-hati melayani. Walaupun brother seorang guru. Kalau ngajar aja nih, nggak ada gerengnya. Nggak ada rasa untuk benar-benar untuk muliakan nama Tuhan. Hati-hati loh. Makanya saya sekali ngomong kepada song leader, pemain musik di tempat ini. Kalau engkau melayani Tuhan, nggak ada rasa satu empati yang benar-benar di hadapan Tuhan. Dan benar-benar mau melayani Tuhan. Saudara mesti tahu tuh, wah ini berarti ada yang gak beres nih. Tapi cuman hanya sekedar pelayanan. Hati-hati, saya buka saudara, untuk saudara bisa mengerti. Kalau ini gak dibuka, kalau ini gak dikasihkan mengerti, kita akan salah sangka, kita akan salah menyalahin, kita gak tahu. Karena memang roh tuduh sendiri, memang gerejanya kayak begini, gembalanya begini, udah mulai salah-salahan. Ntar itu gembalanya, itu apalagi itu wakilnya dia bilangin. Yang cuma datang ngomongnya keras banget. Iya. Kontribusi saya di tempat ini itu kurang, saya akuin. Saya mengandalkan roh. Saya cuma hanya bawa dalam Tuhan, Tuhan tolong gereja ini. Supaya ini seperti apa, maunya seperti apa. Itu saya bawa saudara. Saya ngomong begini bukan berarti saya nggak lakukan. Kalau saya nggak lakukan, ini nusuk nih ke hati saya nih. Kan roh pedang itu bermata dua buat saudara dan saya. Saya nggak berani saudara. Sehingga saya pulang tuh saya puas saudara. Apa yang Tuhan tanamkan, apa yang Tuhan taruhkan dari hati pikiran saya. Itu saya impartasikan kepada saudara. Bukan untuk menyerang siapapun. Nggak ada. Karena itu nggak ada hasilnya, nggak ada buahnya. Buat apa? Sehingga jangan sampai katakan Tuhan bilang apa? Hei kamu orang yang kurang percaya. Kita nggak yakin, kita nggak percaya bahwa gereja ini akan bisa mampu untuk menjadi gereja yang luar biasa. Kalau itu dalam hati saudara dan saya nggak yakin, ya nggak bisa saudara.
Saya sendiri bersama gembala punya hati seperti itu, tapi nggak didukung dengan saudara, nggak bisa. Saya jujur, kita perlu semua saling dukung mendukung, supaya komunikasi kita ini jangan sampai salah. Makanya saya katakan hati-hati dengan roh tuduh. Jangan main terima aja. Saya sih dengerin aja, tapi begitu dengerin Tuhan bilang hati-hati, itu roh tuduh. Gak apa-apa, itu bagus dapat pengertian seperti itu. Tetapi kita mesti tahu, mesti ngerti. Wah, ini roh tuduh ya, ini mesti hati-hati. Sehingga saya buka. Sebetulnya Januari saya mau buka, tapi waktu itu harus Pak Benyamin. Saya terus disuruhin Tuhan apa-apa. Saudara, gereja ini akan bertumbuh. Gereja ini akan kuat. Tapi bukan dari saya dan Pak dan Gembala, tetapi dari saudara semua. Kalau saudara dan saya di tempat ini kita nggak unity, jangan harap gereja ini bisa berkembang. Saya katakan, hati-hati. Tidak ada hebat-hebatan di tempat ini. Saya nggak butuh dihargain atau dihormatin, nggak butuh. Tetapi Gembala adalah utusan yang Tuhan udah tentukan. Kita harus mesti dukung. Kalau memang ada yang kesalahan kita beri saran nggak apa-apa. Tetapi misi dan visi ini harus mesti dijalankan. Jadi saudara dan saya kita yuk sama-sama yuk kita melayani Tuhan. Kita saling dukung mendukung. Kita harus mesti menguatkan dasarnya kita. Kalau dasarnya nggak kuat, jangan sampai Tuhan ini mengatakan kamu orang tidak percaya. Bukan saya yang mengatakan, murid-muridnya pun dikatakan seperti itu. Karena ada dasarnya. Yesus tahu ke-12 muridnya, Yesus tahu siapa yang akan jadi muridnya. Yesus tahu yang akan mengkhianatin siapa. Dia tahu segala-galanya. Kita belajar dari firman ini. Jangan sampai kita diombang-ambingkan dengan roh tuduh. Jangan sampai kita diombang-ambingkan dengan kesombongan kita. Jangan diombang-ambingkan kita mau menang sendiri. Enggak boleh. Kita harus unity. Kita harus bersama-sama untuk membangun gereja Kristus sejati ini. Untuk siapa? Bukan untuk pribadi. Untuk kemuliaan Tuhan. Nah dari situlah maka akan terbentuk, akan turun pengganti-penggantinya. Karena saya udah juga masuk 60 saudara. Saya sering katakan ini. Saya harus mesti cari penggantinya. Tetapi penggantinya itu kan kita siapin. Nanti dengan adinya ada ruko kita akan diklat PA. Dari PA itu kita lihat siapa. Supaya orang yang melayani Tuhan itu bisa ngerti firman Tuhan dulu. Yang sesungguhnya. Kita uji dia. Gak gampang saudara. Itu harus kita lakukan. Kalau itu kita gak jalankan, bagaimana kita mau memuridkan orang? Yesus itu datang ke dunia cuma hanya 3,5 tahun. Dia memuridkan dengan apa adanya. Berapa lama kita bergabung di tempat ini bersama-sama? Coba hitung. Halo? Berapa lama? Ayo. Saya rasa udah sampai berapa tahun kita lebat dari Dewi Air. Tahun berapa? Ada yang tahu? Halo? Saya nanya loh. Hah? Tahun berapa kita bubar dari Dewi? 8 tahun berarti kita. 8 tahun ya Pak? Kurang lebih ya Pak ya. Berarti 2012 ya kita ya. Selesai di Dewi ya. Bayangin saudara. 8 tahun kita bersama Tuhan Yesus di kapal diombang-ambingkan. Dengan izin yang gak ada. Ya puji Tuhan tahun ini kita izin keluar. Diombang-ambingkan. Coba bayangin saudara. Kuat gak kita? Kuat. Setia gak kita? Setia. Pasti perselisihan itu pasti ada. Coba bayangin 8 tahun.
Itu bukan waktu yang main-main itu. Bayangin saudara, itu yang kita mesti ingat kebaikan Tuhan. Ingat kita waktu kita bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa gitu kita gak melakukan kembali? Kalau perselisihan tentang firman Tuhan satu yang dengan lain, ya kita sifatnya membetulkan. Kita harus membetulkan segala sesuatu itu yang namanya kesalahan. Bukan main hajar-hajaran. Sehingga ini kita mesti mengerti. Saya juga akan coba bicara yang seperti ini saudara. Supaya kita bersama-sama kembali. Tanpa saudara kita ini gak bisa apa-apa. Jujur apalagi saya yang kontribusinya di Jakarta. Yang hanya cuma sebulan mungkin 2 kali. Kesempatan inilah di mimbar inilah saya bicara secara langsung. Makanya saya gak segan-segan. Saya bukan mengkritik song leader sehingga pemain musik. Enggak. Udah bagus melayaninya. Tapi memanage-nya itu yang belum. Ayo manage lagi ya dengan baik. Siapa ketua koordinatornya? Sehingga enggak mengganggu jam ibadah. Sehingga lihatin sekarang saya belum habis, tapi udah jam 12, belum perjamuan kudus. Karena telat 15 menit. Berarti ada yang dikurangin kan? Siapa yang mesti dikurangin? Firman Tuhannya. Padahal firman Tuhan itu kan luar biasa yang Tuhan inginkan. Sehingga nanti Pak, kalau nanti memang ada jam seperti ini lagi, saya nggak mungkinin ya. Suatu saat kita akan mengalami seperti itu. Nggak apa-apa. Pujian penyembahannya dikurangin, biar firmannya ditetapkan. Sehingga kita 2 jam, nggak apa-apa. Lewat dikit nggak apa-apa. Apalagi perjamuan kudus. Mesti tiap waktu. Itu manajemen. Segala sesuatu harus dimanage. Tolong, saya yakin, saya percaya saudara semuanya pintar memanage. Buktinya ekonominya bagus semua di tempat ini. Berarti manage-nya bagus. Kenapa kita nggak terapin di gereja? Untuk kepentingan kita bersama. Terakhir saudara. Lalu bangunlah Yesus dan menghadik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Sehingga mujizat tetap terjadi. Dia mau tunjukin pada waktu Tuhan mendoakan mertuanya, pada waktu di Kapernaum dia berdoa semuanya mujizat terjadi. Tapi pada saat bersama-sama di kapal, mujizat itu terjadi supaya muridnya percaya. Sehingga dia tidak mengatakan lagi, kamu yang kurang percaya. Ini loh maksudnya Tuhan yang kita pelajarin. Lihat yang terakhir. Dan heranlah orang-orang itu katanya. Orang apakah dia ini? Sehingga angin danau pun taat kepadanya. Saudara. Kita punya Allah yang luar biasa. Dia udah dibangkitkan. Dia mati dan hidup. Dia turun kepada saudara dan saya di tempat ini. Kalau kita masih kurang percaya. Sayang saudara. Ayo. Kita sama-sama. Saya kalau kurang percaya, aduh, habis saya. Roh tuduh akan menduduh diri saya begini. Roh tuduh saya udah melayani diri, tuduh sama dia, gue udah melayani masih begini. Gue udah melayani ekonomi gue begini, gue udah melayani kayak begini. Itu roh tuduh. Hati-hati. Sehingga apa? Udah lo gak usah puji nyembah Tuhan lagi. Lu melayani gak melayani juga tetap hidup lu kayak begitu. Nah itu roh tuduh. Hati-hati. Gue melayani ekonomi gue masih begini. Hati-hati. Jangan sampai dituduh sama iblis yang kayak begitu. Sehingga kita mengerti ya saudara ya. Yuk sekali lagi kita harus unity. Kita bersama-sama untuk melayani Tuhan. Sehingga apa? Supaya orang melihat tuh, lihat gerejanya. Maka orang akan heran kepada kita. Lihat gerejanya. Tuh gereja Kristus sejati. Orang akan melihat saudara dan saya di tempat ini. Bukan saya loh. Bukan. Saudara yang Kerawang di tempat ini. Yang berorganisasi di kota Kerawang. Saya paling hanya tersenyum sama Tuhan. Saya bilang Tuhan terima kasih ya.
Orang akan melihat GBI itu sejati itu solid, bersatu, sehingga gereja itu bertahan sampai sekarang. Orang akan heran, kenapa kita nggak mau lanjutkan itu? Jangan kita lihat ke belakang, tahun 2002 udah lewat. 2003 menyongsong hari yang baru sama Tuhan Yesus. Jangan kita kurang percaya, kita harus percaya. Amin. Ini yang harus saudara mesti tangkap poinnya. Di tahun 2003 ini saudara mesti percaya. Kalau engkau percaya, ekonomi kamu mah jangan dipikirin dah, Tuhan pasti pelihara. Kalau engkau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ekonomimu dipelihara Tuhan. Percaya saya ngalamin banyak sekali saudara. Saya ngalamin. Makanya saya bilang kita jangan terlalu hitung-hitungan sama Tuhan. Apalagi hitung-hitung tentang uang. Aduh jangan. Justru kita taruh uang itu yang Tuhan percayakan kepada kita, kita buat lakukan itu. Terserah nanti manajemennya kemana. Mau beli kek, mau kontrak kek, itu semua saya serahkan kepada saudara di tempat ini. Karena saya gak ada kontribusi. Saya hanya memberikan sesuatu kepada saudara supaya kuat di dalam Tuhan. Supaya bersama melayani Tuhan di tempat ini. Untuk memuliakan nama Tuhan. Ingat gak ada urusan sama saya saudara. Inilah yang Tuhan inginkan kepada saudara dan saya. Saya undang pemusik. Ku bawa hidupku. Saya suka lagu ini saudara. Karena dengan lagu ini saya beriman terus. Saya mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan saya. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Haleluya Yesus. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Kami undang pelayan Tuhan. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Katakan sama-sama, terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Oh terima kasih.
Terima kasih, haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Haleluya. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, haleluya. Buat kasih setiamu, Buat kasih, buat kasih oh setiamu, haleluya. Buat kasihmu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. tetap dalam firman Tuhan. Firman-Mu sederhana Bapa. Kami sudah impartasikan, kami sudah bicarakan di mimbar yang Kau berikan kepercayaan kepada hamba-Mu. Biarlah ini Tuhan menjadi berkat bagi kami semua. Biar firman ini juga menguatkan bagi semua. Biarlah firman ini juga menjadi pengertian bagi umat jemaat-Mu GBI Kristus Sejati. Sehingga kami tahu Bapa, setiap kelalaian kami sadar kekurangan kami. Kami sadar Bapa, kami harus unity di dalam kami berorganisasi. Tanpa unity, sekalipun Engkau sebagai kompas kami tidak akan berarti Bapa. Tetapi kami syukur kepada Tuhan. Padahal kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkaulah gunung batuku dan kekuatanku. Pada saat itulah kau sadar Bapa, Engkaulah kekuatan kami. Kepadamu-lah ku bersandar dan ku berlindung Tuhan. Sehingga lewat firman Tuhan ini, Tuhan yang mendewasakan kami, Tuhan yang terus memberikan pengertian kami sederhana dalam kehidupan kami, dalam keseharian kami. Sehingga janganlah kami takut Tuhan. Seperti apa yang kamu katakan kepada ke-12 murid-Mu, kepada murid-murid pengikut-Mu 2000 tahun yang lalu. Kenapa kamu harus takut? Tuhan, kami tidak takut. Kami terus melayani Engkau karena kebenaran firman-Mu yang Kau taruhkan dalam loh hati kami Bapa. Sehingga kami terus dan terus dan terus sampai kemampuan kami, sampai hidup hayat kami tetap melayani Tuhan. Karena kami bukan tentara seperti apa yang orang katakan pensiun Bapa. Kami bukan orang kerja yang ngalamin pensiun, tetapi kami di dalam Tuhan tidak pernah pensiun. Kami terus melayani Tuhan selama napas hidup kami masih bernapas. Sehingga itu Tuhan, berikan kami kekuatan dalam rohani kami, juga kesehatan dari tubuh jasmani kami. Sempurnakan itu Tuhan dalam GBI Kristus Sejati. Sehingga kami mengerti Bapa makna daripada apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Sesudah kami memberitakan firman-Mu, kami juga diundang oleh Engkau untuk mengingat kembali kebaikan-Mu 2000 tahun yang lalu. Engkau rela mati buat kami, sehingga kami benar-benar untuk melayani Engkau Tuhan. Sempurnakan kami, layakkan kami. Ampunin apapun bentuk dosa dan kesalahan kami Bapa, baik hamba
maupun juga umat jemaat-Mu dan juga khususnya pelayan-pelayan-Mu di tempat ini Bapa. Layakan untuk membawa perjamuan kudus ini. Tahirkan mereka, hati dan pikiran, sehingga pada waktu memberikan roti dan anggur ini yang Tuhan telah kuduskan, sucikan, untuk menjadikan saluran berkat bagi umat jemaat-Mu. Diberkati kami semua di tempat ini Bapa, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Bagikan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Oh, terima kasih. Terima kasih. Ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janji-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Menolongku yang aku percaya. Katakan terima kasih, haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu. Mari kita bangkit berdiri saudara. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolong. Katakan terima kasih. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Buat kasih setiamu, haleluya. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, Haleluya. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Tetap di dalam hadirat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, kita pegang roti kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus malam itu ia diserahkan. Sebelum dia diserahkan ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan ia memecah-mecahkan. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatkan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus?
Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu, ia juga mengambil cawan. Sesudah melalui makan lalu berkata, kita angkat cawan kita tinggi-tinggi saudara. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara ini kasih Tuhan, bukan cawan yang di atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari kita sama-sama minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucapkan syukur saudara. Terima kasih. Katakan. Oh, terima kasih. Buat kebaikanmu. Buat undanganmu Bapa. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Oh haleluya. Diadalah basika panalamu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. 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 Oh terima kasih. Haleluya. Kami mengucap syukur. Terima kasih. Kami berglori. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau Bapa yang baik Tuhan. Terima kasih. Kami sudah sehidangan kembali dengan Engkau. Lewat undangan khusus yang daripadamu. Kami yakin, kami percaya. Engkau layakkan kami kembali Bapa. Engkau benarkan kami, Engkau kuduskan kami. Sehingga hati kami tetap tertuju kepadamu. Kami yakin, kami percaya. Pada waktu kami tunduk kepada Engkau, maka unity ini akan terjadi Tuhan. Kami percaya Roh Kudus, kami rindu hadirat-Mu. Kami rindu mujizat dan berkat-Mu terjadi atas gereja kami, GBI Kristus Sejati Bapa. Kami rindu Tuhan. Kami bau-Mu sorak-sorak demi kemuliaan nama-Mu. Sehingga kami terus Tuhan hanya menyenangkan Engkau. Kami mengucap syukur.
kami mengucap syukur. Hanya padamu-Lah ku berharap, hanya padamu-Lah ku sujud, menyembah-Mu. Hanya menyembah-Mu dengan roh dan kebenaran Tuhan. Maka hadirat-Mu itu hadir di atas kami. Inilah kami umat jemaat-Mu. Kami yakin, kami percaya 2023 ini Tuhan, kami tidak mau mendengar dari dunia apapun. Dunia boleh mengatakan sesuatu, tetapi yang kami percaya adalah Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya apa yang Engkau katakan dalam hidup kami. Kami boleh kuat, kami boleh berjalan, dan kami boleh diberkati oleh Engkau sendiri. Sehingga mata rohani kami hanya tertuju kepada Engkau. Kami mengandalkan hadirat-Mu Tuhan. Kami mengandalkan firman-Mu. Kami mengandalkan kuasa Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Sehingga Engkau sanggup memberkati kami. Pulang dari tempat ini kami yakin, kami percaya kami diberkati semua. Khusus buat para suami, Bapak berkati mereka. Jadikan imam di dalam keluarga mereka. Sehingga mereka diberkati Tuhan. Mereka yang sungguh-sungguh melayani Engkau. Sehingga Engkau imam-imam, Engkau dihargai, dihormati oleh suami dan anak-anak-Mu. Berkati juga para istri Tuhan, yang selalu menolong suami. Bila mana kami suami kurang sesuatu, Dialah yang mengingatkan. Berkati Bapak, para istri. Berkati kesehatan mereka. Berkati juga yang usaha dan yang bekerja. Berkati juga anak-anak mereka, cucu mereka. Berkati Bapak. Kami yakin, kami percaya seluruh anggota GBI Kristus Sejati diberkati Tuhan. Kami percaya. Roh Kudus, sempurnakan firman ini, sempurnakan doa kami ini Tuhan. Kami yakin, kami percaya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristuslah kami mengucap syukur dan terima kasih. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus berkati. Saudara yakin dan percaya diberkati Tuhan? Amin. Saya yakin, saya percaya kita diberkati semuanya. Kalau yakin dan percaya diberkati Tuhan, jangan lupa memberi buat pekerjaan Tuhan. Ayo, saya undang tangan-tangan yang terangkat. Beri buat pekerjaan Tuhan supaya lumbung-lumbungmu terus dipenuhi Tuhan. Dari kemampuanmu. Dari apa yang ada saat ini. Ayo kita bangkit berdiri. Kita satukan hati kita. Ayo. Sudah selesai? Oke, kita berdoa. Tuhan, inilah hati kami Tuhan. Apa yang kami angkat, ucapan syukur dan pepuluhan ini, kami hanya layakkan Tuhan. Kami tersungkur di bawah kaki-Mu dengan roh dan kebenaran. Kami ucapkan syukur dan terima kasih karena akan pada bulan Januari Engkau tetap memberkati kami. Lewat usaha dan pekerjaan kami, ataupun lewat apapun yang Tuhan izinkan. Sehingga kami tetap dapat memberi. Mungkin ada yang belum bisa mendapat memberi bulan ini. Ingatkan mereka untuk tetap hadir untuk memberi. Untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga lumbung-lumbung kami terus dipelihara oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus.
kami dengan taat dan setia untuk tetap memberi. Dan Tuhan sendiri yang memberkati kami untuk bulan-bulan yang akan datang. Kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Baik, sebelum kita akhiri ibadah kita, saya undang yang bertugas untuk memberikan pengumuman gereja sepekan. Shalom. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Hendy Ginardi. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga Bapak. Kami juga mengucapkan terima kasih atas pelayanan tim musik WL Singer. Tuhan Yesus memberkati. Untuk ibadah minggu depan bisa dilihat di grup WA. Dan setelah ibadah ini ada rapat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran Sudah yang kasih dalam Tuhan, mari buka hati kita dan angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang akan terus menyertai dan memelihara saudara. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta saudara duduk dulu sebentar, minta waktu cuma 5 menit, minta waktu 5 menit saudara. Saudara,